Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah keluarga di rumah pada tanggal 20 April 2022. Mari kita kembali berhimpun dalam persekutuan ibadah keluarga. Walau kita belum dapat berjumpa dalam perkumpulan tatap muka, namun di dalam Roh Kristus kita akan disatukan untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kami akan memulai ibadah ini sebagai tanda persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami agar melalui ibadah ini kami dimampukan untuk membagikan sukacita kepada sesama sebagai tanda kesaksian kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat disilakan duduk kembali. Kita akan membaca Yesaya 35 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Bapak, Ibu, Saudara bisa baca secara berbalasan yang di rumah. Saya ulangi, Yesaya 35 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia akan bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan perhiasan, dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja
semakin berbahaya, semakin kau tegak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kembali akan firman Tuhan. Mari sebelum kita akan membaca, kita akan berdoa untuk mohon penyertaan Tuhan dalam waktu ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26 yang menyatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu kepada semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pasti pernah merasa galau. Yang pasti rasa galau itu menimbulkan ketidaknyamanan dalam pikiran kita. Dan kali ini perasaan itu kita temukan juga dalam diri para murid. Setelah mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus tidak akan lama lagi berada bersama dengan mereka.
Rasa ini sebetulnya wajar karena selama ini para murid begitu bergantung dengan kehadiran Tuhan Yesus. Para murid begitu menikmati kebersamaan dengan Dia dan pasti juga membangun harapan serta mimpi bersama Dia di masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memahami benar kegalauan yang para muridnya alami. Namun Ia sudah mempersiapkan rencana bagi mereka, yaitu janji untuk menghadirkan Parakletos. Apa itu Parakletos? Berasal dari kata dalam bahasa Yunani, Parakletos artinya adalah penghibur. Istilah Parakletos biasanya digunakan dalam banyak hal di kehidupan orang Yunani. Dalam bidang hukum, Parakletos merujuk pada istilah penjamin, baik berupa uang ataupun perjanjian dari diri seseorang terhadap orang lain yang berasal dari kalangan miskin atau yang tidak mampu untuk membayar denda sebagai hasil keputusan pengadilan. Dalam bidang militer, Parakletos merujuk pada diri seorang prajurit atau satu kelompok tentara yang dipandang mampu untuk membangkitkan semangat atau rasa percaya diri pada sesama prajurit atau kelompok tentara yang lain pada saat berada dalam pertempuran. Dalam bidang kesehatan, Parakletos merujuk pada diri dokter atau tenaga kesehatan yang dipercayai dapat memberikan diagnosa yang tepat atas gejala penyakit yang dialami dan sekaligus menyembuhkannya. Jadi, jika sekilas disimpulkan, Parakletos menunjuk pada diri seseorang yang dapat memberikan hiburan, keyakinan, dan kekuatan pada orang lain. Atas dasar kesimpulan ini, apakah kata Parakletos yang disampaikan Tuhan Yesus dapat dihubungkan dengan pribadi seseorang yang akan datang setelah dirinya? Apakah ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman akan Parakletos ini tidak boleh dilepaskan dari rencana Tuhan Yesus untuk mengutus para muridnya mewartakan kehendak Allah di dalam dunia. Dalam konteks perjanjian lama, pengutusan seseorang yang akan bekerja sesuai dengan perintah Tuhan, maka sebelumnya ia akan diurapi terlebih dahulu dalam kuasa Roh Allah. Jadi Roh Allah itu hanya disediakan bagi orang-orang yang akan dipakai untuk pekerjaan melayani Tuhan di tengah kehidupan umatnya. Misalnya posisi raja, nabi, imam, atau panglima perang. Namun ketika Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia, Ia mengubah peran Roh Allah itu sepenuhnya. Roh Allah itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai Parakletos, bukan pada diri pribadi manusia. Tentu ada yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak memberikan Roh Allah itu pada awal Ia memanggil para murid? Jawabannya adalah karena menunggu pada saat setelah karya penebusan dan pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitannya digenapi. Setelah manusia ditebus dosanya, maka ada proses pembaharuan dalam hubungan antara Allah dengan kita manusia. Disinilah kemudian bagi mereka yang percaya di dalam iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Parakletos kemudian hadir untuk menyertai kehidupan mereka. Dengan demikian, sekali lagi, Parakletos atau yang kemudian kita kenal dengan nama Roh Kudus ini tidak merujuk pada kehadiran manusia, melainkan pada kehadiran Roh Allah yang akan melanjutkan kerja Allah secara berkelanjutan dalam hidup manusia. Saudara-saudara, bagi kita yang sudah ditebus dalam kasih Tuhan, maka Roh Kudus itu sudah disediakannya bagi kehidupan kita. Walaupun Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan kita secara fisik,
Tetapi itu tidak berarti bahwa ia tidak lagi hadir bersama dengan kita. Roh Kudus hadir sebagai pengingat akan kehadirannya dalam hidup kita setiap saat. Sebab itu kehadiran Roh Kudus tidak boleh kita abaikan. Kehadiran Roh Kudus justru melengkapi konsep kehadiran Allah yang tunggal dalam hidup manusia, yaitu kasih yang muncul dalam kehadiran Allah sebagai Bapa, ketaatan dalam kehadiran Allah sebagai anak dalam diri Yesus Kristus, dan kini melalui Roh Kudus Allah hadir dalam proses penyertaan di tengah kehidupan umatnya. Bukan berarti sebelum ini Tuhan Allah tidak menyertai umatnya. Jauh-jauh sebelumnya Tuhan Allah pun sudah bekerja menyertai umatnya. Bukankah itu yang dialami oleh Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan yang lainnya setiap generasi? Namun melalui adanya Roh Kudus, saudara-saudara, Allah menegaskan dan meneguhkan komitmennya untuk tetap hadir menyertai umatnya. Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini ingin memberikan sesuatu kepada kita, bahwa sesungguhnya Allah itu setia untuk mengasihi kita. Memang kehidupan yang sulit dapat saja membuat kita mempertanyakan kebesaran dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kehadiran Roh Kudus menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memantau kita dari sorga, tetapi juga bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu hadir amat dekat dalam hidup kita. Itulah yang sebenarnya menjadi dasar kekuatan kita dalam berjalan di tengah dunia ini. Sebagaimana dahulu Tuhan pernah hadir menyertai kehidupan orang Israel di padang gurun, menuju tanah yang dijanjikan dalam rupa tiang awan dan tiang api. Maka pada saat ini Tuhan Yesus pun akan hadir melalui kerja Roh Kudus untuk menaungi dan menerangi kehidupan kita semua. Maka saudara-saudara, teruskanlah, nyalakan hidup imanmu bersama dengan Tuhan. Bukalah hidupmu bagi pekerjaan Roh Kudus yang selalu ajaib dan besar senantiasa. Kasih Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan merespons akan firman Tuhan dari Gita Bakti 176 bait yang pertama. Di tetap megah, haleluya, haleluya, ada mau kelam, haleluya, haleluya, neraka menggeram dan dunia membenci, namun salib Tuhanku semuanya tetap tegak. Haleluya, haleluya, syukur pada Tuhanmu. Haleluya, haleluya, kuasa maut hilanglah. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih dalam perjumpaan kami dengan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan memberikan kami pembelajaran yang indah, bahwa Tuhan telah menyediakan bagi kami Roh Kudus yang penuh dengan segala kuasa untuk bekerja menyertai hidup kami. Roh Kudus yang sejatinya adalah Roh Allah, disediakan bagi kami yang mau mengimani dan juga bersandar pada kuasa Tuhan senantiasa. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan,
agar supaya kami senantiasa menempatkan kehadiran Roh Kudus itu secara tepat dalam kehidupan kami. Sehingga dalam setiap pergumulan yang kami alami, Roh Kudus akan hadir untuk senantiasa menghadirkan kekuatan bagi hidup iman kami, dan sekaligus juga menjadi peringatan ketika kami tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan ya Bapa di sorga seluruh kehidupan kami, biar kiranya senantiasa terus dituntun untuk setia dan taat dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus senantiasa. Kami juga berdoa dan menyerahkan dalam kehidupan gereja kami, GPIB Jemaat Pelangi Kasih Lawang, dalam kehidupan persekutuan kami, bila kiranya kasih Tuhan dengan segala berkat boleh menaungi, sehingga apa yang boleh kami bangun bersama di tengah kehidupan jemaat Tuhan pada saat ini, boleh betul-betul diberkati, dan melaluinya pekerjaan Tuhan yang sungguh besar boleh dinyatakan bagi kehidupan pelayanan di tengah dunia ini. Kami juga berdoa dan menyerahkannya Bapa di sorga, terkhusus juga di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan. Kami serahkan ya Tuhan segala beban hidup kami. Seringkali Tuhan kami tergoda untuk mengalami putus asa, tetapi ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk kami dapat melihat kuasa-Mu yang besar, sehingga dalam segala sesuatu kami boleh bawa, dan Tuhan Yesus akan menolong kami untuk mengatasi semuanya itu. Kami serahkan ya Bapa di sorga untuk setiap kami yang tengah mengalami sakit. Mereka yang saat ini ya Tuhan tengah mengalami kehilangan pengharapan dalam kehidupan mereka. Mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan secara nyata. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Engkau selalu melihat kehidupan umat-Mu, dan Engkau pasti akan bekerja menolong kehidupan kami. Karena itu kami serahkan kehidupan saudara terkasih kami ya Tuhan, yang saat ini ada di dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, sumber segala kuasa dan kekuatan, yang akan menyertai kehidupan mereka, yang menaruh pengharapan hanya kepada-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, terkhusus juga di tengah-tengah situasi pandemi ini. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, supaya kami tetap selalu dapat setia. Dan terlebih daripada itu, kami mohon perlindungan Tuhan, agar supaya kami tetap selalu ada dalam keadaan sehat. Kami menyerahkan juga untuk setiap kami yang bekerja dalam proses penanganan COVID-19 pada saat ini, biar kiranya hikmat dan tuntunan Tuhan juga selalu hadir memelihara kehidupan saudara-saudara kasih kami. Kami juga tidak lupa berdoa dan menyerahkan, terkhusus juga di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan juga yang akan selalu campur tangan, membubuhkan berkat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka ya Tuhan boleh senantiasa dituntun untuk melakukan hal-hal yang baik di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga untuk situasi pada saat ini ya Tuhan, biar kiranya Tuhan senantiasa juga memelihara hidup kami, sehingga damai sejahtera itu boleh diwujudkan ya Tuhan di tengah kehidupan bangsa kami. Kami serahkan segala tantangan yang ada dan dihadapi oleh bangsa kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Biar kiranya tangan pengasihan Tuhan yang akan selalu menopang hidup bangsa dan negara kami, sehingga semakin lebih baik di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa dan menyerahkan secara khusus untuk kehidupan persekutuan kami pada saat ini. Berkati ya Tuhan untuk kami semua yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada saat ini. Baik kami sebagai presbiter, organis, pemandu pujian, dan juga kameramen. Kami semua ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami untuk juga menjadi terus hadir sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan." Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setiamu Tuhan dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Inilah persembahan syukur yang kami bawa. Jika dibanding dengan keseluruhan berkat yang Tuhan telah berikan, tentu tiada sebanding. Namun kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskan ungkapan syukur kami ini, agar menjadi berkat bagi pelayanan di tengah jemaat dan bagi sesama. Amin. Umat tetap berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membangun hikmat di dalam Tuhan yang akan menuntun kita pada masa depan yang penuh dengan berkat. Tali tetap megah, haleluya, haleluya, wartakan kuasanya. Haleluya, haleluya, di salib Tuhanku terpancar kasih-Nya. Manusia ditebus oleh Kristus Tuhanku. Haleluya, haleluya, syukur pada Tuhanmu. Haleluya, haleluya, kuasa maut hilanglah. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kuasa Allah yang besar akan beserta dengan kehidupan kita semua di dalam iman hingga selama-lamanya. Amin,
Kiranya damai sejahtera Allah menyertai dan menuntun kehidupan kita.